Lalu kita sudah mentadabburi ayat pertama dan kedua dari surat An-Nas. Ayat yang ketiga dari surat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ilahin nas, Tuhannya atau sesembahannya manusia. Tidak diragukan lagi bahwasanya yang berhak disembah di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dan sebagai satu isyarat juga, karena kita tahu bahwasanya satu-satunya yang berhak disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai isyarat di ayat ini bahwasanya memohon pertolongan, perlindungan itu adalah salah satu dari jenis-jenis ibadah. Tentu memohon perlindungan itu ada dua macam. Ada memohon perlindungan yang bisa dilakukan, yang bisa diberikan oleh makhluk, seperti melindungi kita dari orang yang jahat. Itu bisa kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi memohon perlindungan kepada sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, seperti melindungi kita dari syaitan dan jin, dari makhluk-makhluk gaib, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu dari jenis-jenis ibadah yang tidak boleh kita peruntukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat di ayat yang ketiga ini, ilahin nas, sesembahannya manusia. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari salah satu kejahatan-kejahatan atau sifat-sifat jahat yang dimiliki oleh syaitan. Yang paling utama, syaitan itu suka membisikkan sesuatu ke dada manusia. Terkadang kita merasakannya itu sebagai suara hati, sehingga sebagian orang berkata bahwasanya apa salahnya saya mengikuti suara hati saya, waliyadzubillah. Padahal itu adalah bisikan syaitan. Terkadang sebagian orang mengatakan bahwasanya beginilah saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya kaum LGBT misalnya. Apa salah saya memiliki rasa cinta kepada sesama jenis? Cinta itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Seolah-olah bahwasanya apa yang dia rasakan itu, apa yang dia inginkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hatinya yang paling dalam. Padahal itu adalah bisikan syaitan. Oleh karena itu sangat mendasar sekali dalam agama kita. Kita mengetahui bahwasanya syaitan itu musuh kita dan suka membisikkan sesuatu dari jalan yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifati syaitan di sini dengan al-khannas. Sebagian ahli tafsir berkata, al-khannas artinya yakhtafi inda dzikrillah, yang suka bersembunyi dari
ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian lagi berkata ar-raja', artinya yang suka kembali lagi setelah dia diusir dengan zikrullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, syaitan itu akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut jika adzan dikumandangkan. Akan tapi setelah adzan dikumandangkan, dia akan datang lagi. Begitulah sifatnya syaitan. Ketika dia datang lagi, kita tidak tahu dari arah mana dia datang. Bisa jadi dari samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh anak Adam seperti mengalirnya darah, masuk ke dalam darah manusia. Dari situ dia membisikkan kejahatan-kejahatan. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa melindungi kita dari godaan syaitan yang punya sifat yang seperti ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita mana yang hak dan yang mana yang batil, agar kita bisa menimbang segala sesuatu yang keluar dari isi hati kita ini, apakah itu dari syaitan atau bisikan kebaikan dari hati kita. Dan jangan aneh, syaitan itu karena punya sifat ar-raja', suka kembali, dia akan kembali sampai pergi dan kembali seperti itu sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu, jika kita sudah mentalkin orang yang hendak meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah dan dia sudah bisa mengucapkannya dengan sempurna, maka kita tidak perlu talkinkan lagi sampai dia mengucapkan sesuatu yang lain. Jika dia mengucapkan sesuatu yang lain, kita talkinkan lagi kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena syaitan itu datang menggoda sampai akhir dari nafas kita, memberikan bayangan-bayangan, memberikan bisikan-bisikan yang wala'udzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisikan terakhir kita di dunia ini kelak yang kita ucapkan dari mulut kita adalah kalimat la ilaha illallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir dari ucapannya di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, makhluk yang jahat, makhluk yang telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ikut menggeret kita semua ke dalam neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir dari ucapan kita kelak adalah kalimat la ilaha illallah sebelum kita berpindah ke alam akhirat. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.